Anies Ahaye akankah menjadi kandidat Capres-Cawapres oleh Putri Diani? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahaye telah menyambangi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta Kamis 6 Mei 2021. Usai pertemuan keduanya, muncul isu duet Anies Ahaye untuk pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Adapun Anies Baswedan dan Ahaye acap kali masuk daftar kandidat Pilpres mendatang di berbagai survei belakangan ini. Bahkan ada banyak pihak yang menyebutkan keduanya adalah pasangan yang ideal. Salah satunya Igor Dirgantara, Direktur Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN. Dirgantara berpendapat jika wacana duet Anies Baswedan dan Ahaye terwujud, maka koalisi Partai Nasionalis Islam akan terbentuk dengan Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Umat sebagai motornya. Tidak tanggung-tanggung, Igor menyebutkan jika duet Anies Ahaye bisa menyedot perhatian publik sebagai simbol baru 2024. Ia menambahkan, dari sisi kombinasi unsur usia tua muda dan latar belakang sipil militer juga terpenuhi. Namun, bagi saya duet keduanya tidak terlalu baik, apalagi Anies Baswedan tidak memiliki keterampilan dalam bekerja. Dalam kepemimpinan Anies Baswedan, sejumlah pekerjaan besar DKI Jakarta tidak dituntaskan dengan baik. Bahkan janji kampanyenya semakin mangkrak. Di antaranya banjir, rumah DP 0 rupiah, dan lainnya. Bagaimana akan membawa Indonesia yang lebih baik? Menyelesaikan satu provinsi saja tidak becus. Indonesia terdiri dari 33 provinsi di mana sejumlah permasalahan cukup kompleks. Hal yang paling memungkinkan, isu toleransi semakin meningkat di mana Anies terus-terusan menggandeng PA 212. Tidak salah nanti, Kementerian Agama akan diduduki oleh kelompok PA 212. Saat ini saja, Anies menjabat sejumlah kebijakan Ahok yang cemerlang mulai diubah satu persatu. Nanti, ketika menjadi presiden, pemindahan ibu kota tidak akan terjadi. Saya sebagai perantau DKI Jakarta cukup kesal dengan cuap-cuap kata yang sering dilakukan oleh Anies Baswedan. Apalagi mendengar Riza Patria kemarin menjelaskan terkait banjir. Menandakan jika konsep Anies Baswedan sebuah omong kosong, janji manis yang semu seperti kata-kata mantan. Anies sendiri sebenarnya bukan kader partai. PKS sendiri sulit mengklaim dirinya sebagai kader partai. Padahal dirinya sudah menggunakan atribut PKS dalam banyak agenda. Bahkan Anies masih merawat PA 212 yang mana menjadi basis dari PKS. Sebenarnya PKS sendiri memiliki nama di internal partai untuk maju. Bargaining apa yang akan diberikan Anies kepada PKS hingga PKS merasa memiliki Anies dan mendukung dirinya untuk maju dalam Pilpres 2024? Partai lainnya seperti Partai Golkar nampak solid untuk mendukung Airlangga Sucipto. PKB sangat jelas akan mendukung Caimin. Anies Baswedan hanya bermodalkan survei politik dan dukungan PA 212. Sangat sulit untuk Anies untuk menjadi Capres 2024. Apalagi Anies akan disandingkan oleh Ahaye. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana keduanya bekerja. Ahaye sendiri tidak bisa membuktikan bisa bekerja dan mengerti birokrasi. Dirinya menjadi pemimpin saja atas bantuan SBY ayahnya. Ahaye tidak memiliki rekam jejak bisa memimpin sebuah wilayah. Saya melihatnya, Ahaye ini anak manja. Tidak mau bekerja dari tataran yang sangat bawah terlebih dahulu. Belum apa-apa mau menjabat sebagai gubernur. Untungnya Ahaye kalah. Jika menang, DKI Jakarta akan tambah buruk. Maju menjadi ketua partai, Ahaye tidak susah-susah mengatur. Semua loyalisnya menjadi loyalis SBY. Ahaye tidak mau mencoba untuk memimpin wilayah yang lebih kecil dahulu. Mungkin kota atau kabupaten. Integritas sebagai polisi sangat dipertanyakan. Apalagi ketika Ahaye tidak menjadi menteri dalam kabinet Jokowi Ma'ruf Amin, saya melihat dirinya seperti anak kecil yang merengek sebuah permen dari orang lain. Bahkan belum lama ini, Partai Demokrat mendapat gugatan. Sayangnya, konflik internal Partai Demokrat gampang menyurut. Ahaye tidak memiliki kapasitas untuk memimpin. Lalu dipaksakan untuk memimpin, akan jadi apa nantinya negara Indonesia? Ibarat buah, Ahaye ini belum matang dalam urusan politik.
AHY dipaksa turun gunung karena Ibas, adiknya, tidak becus mengurus Partai Demokrat. Kerja-kerja AHY pun terlihat untuk mengembalikan suara Partai Demokrat ke dalam 3 besar. Kejayaan Partai Demokrat masih terancam. Saya sendiri tidak mau memilih pemimpin yang tidak memiliki rekam jejak yang bagus.